Halo, kali ini saya membuat video simulasi presentasi ide desain eh, berdasarkan eksperimen yang sudah dibuat sebelumnya dengan tiga menyesuaikan stakeholder. Yang pertama stakeholder engineering, yang kedua product dan marketing, yang ketiga itu manajemen. Ya betul, manajemen. Nah, eh, untuk presentasi ini saya akan menjelaskan aplikasi Sine Genset namanya ya, dari perspektif engineering dengan fokus pada user flow, struktur UI, dan kesiapan implementasi teknis. Nah, untuk problem teknis itu pada flow sebelumnya itu harus melewati banyak langkah tanpa kekerasan. Nah, eh, ini berpotensi menyebabkan logic abangnya state tidak konsisten dan drop off jadi pembelian. Nah, di flow barunya dimulai dari beranda dengan entry jelas ke film. Dari sini user hanya pilih satu jalur ya, utama, sehingga sampai ke checkout, sehingga melakukan pengelolaan aplikasi dan state-nya. Nah, di pilihan jadwal dan pilih itu di tahap ini jadwal dan kursi dipisahkan agar logic lebih modular. Nah, status kursi seperti uh, available, selected, dan bit sudah divisualisasikannya dari ambiguity dan sisi front end dan back end. Untuk state headingnya itu ringkasan di bagian ringkasan pemesanan. Nah, di ringkasan pemesanan ini berfungsi sebagai validation layer sebelum pembayaran. Ini pembayaran. Jika perubahan harga atau kursi, sistem dapat melakukan cek tanpa memecah uh, dari flow utamanya. Nah, untuk pembayaran berhasil dan untuk itu dengan flow linear dan state yang jelas. Nah, desain ini scalable, mudah di maintain dan meminimalkan potensi rework di engineering. Nah, untuk presentasi yang kedua itu stakeholder, produk, dan marketing. Nah, oke. Di di sisi ini saya akan menjelaskan bagaimana Genset menjawab kebutuhan sekaligus mendorong konversi dan engagement produk. Nah, untuk teksnya itu di bagian film sedang tayang dan banner ya. Uh, cenderung inklusif dan lebih fresh. Mereka ingin cepat menemukan film menarik tanpa harus lama. Itu beranda menampilkan film trending dan promosi decision trigger. Nah, terus ke detail film sebagai ini detail film sebagai conversion. Nah, di halaman detail ini informasi utama seperti uh, rating, durasi, dan jadwal.
Nah, tombol CPN-nya dibuat jelas agar user terdorong lanjut ke pembelian. Untuk urgensi dan sedikitnya itu pilih nol dan kursi. Nah, pemilihan jadwal dan kursi ini dibuat sederhana untuk mengurangi friksi. Nah, informasi ketersediaan kursi membantu menciptakan urgensi tanpa hard ceiling. Nah, untuk impact-nya itu ringkasan pemesanan dan pembayaran. Ringkasan pemesanan dan pembayaran. Nah, flow checkout yang disingkat menurunkan drop off, sementara pengalaman yang smooth mendorong repeat order dan loyalitas user. Nah, untuk etiketnya itu ini membantu produk tumbuh dengan pengalaman yang relevan dan efisiensi untuk Gen Z. Nah, yang ketiga itu presentasi para stakeholder manajemen. Nah, uh, di kali ini saya akan menjelaskan desain seni Gen Z dari dampak dan relevansinya ya terhadap nah, untuk problem bisnisnya itu dari flow pembelian. Nah, proses pembelian yang kompleks itu menurunkan conversion dan membuat brand kurang relevan bagi yang mengutamakan kecepatan dan kemudahan. Untuk strategi desain tulisnya itu beranda dari halaman beranda sampai titik film. Nah, desain ini memprioritaskan simplifikasi journey, visual modern dan fokus pada apa dan cepat. Nah, hal ini memberikan Cine Genjet sebagai platform bioskop digital yang Genjet friendly. Nah, untuk expert bisnis impactnya itu di pembayaran berhasil ya. Nah, ini pembayaran berhasil dengan UX yang lebih efisien, uh, kita berpotensi meningkatkan konversi rate, repeat user, dan sekaligus menekan cost acquisition. Nah, untuk di etiket itu kesimpulan desain ini Genjet bukan hanya untuk meningkatkan dan tetapi investasi UX untuk pertumbuhan usaha jangka panjang. Sekian presentasi untuk ketiga stakeholder-nya. Sekian dan terima kasih.